Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ya jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin. Salawatullah salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila jami'i alihim wa ashabihim wa azwajihim wa zurriyatihimul kiramil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afatatu ila hadrati arwahil awliya wal atqiya nuqaba nujaba wal aqtab wal abdal syarqan wa gharban wa fi muqaddimatihim sayyidina al-Khadir alaihi salam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu ila hadrati arwahi ashabil kahfi wa ila arwahil a'immatil asmal a'immatil arba'ah al-imam Abu Hanifah wal imam Malikan wal imam Syafi'iyah wal imam Ahmad bin Hanbalin ghairahum min sa'iril mujtahidin wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wal usuliyin was sufiyat wal mutakallimin khususan al imam Abul Hasan al Asy'ari wal imam Abu Mansurin al Maturidi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihatu hadratu arwahi asatizatina wali walidina wali ajdadina wali jaddatina wali masyayikhina wali ashabil huquqalaina wali min muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin serta para pemirsa televisi dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita berada dalam ridhonya dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita masih tentang dalam ruang lingkup materi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini luas sekali, Pak. Termasuk tata cara beribadah, bagaimana menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah akidah, keimanan juga masuk dalam kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam ruang lingkup akhlak tasawuf juga itu termasuk materi kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga paling tidak pokoknya agama Islam itu masuk dalam kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ketika di luar kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin saja berbeda-beda, dan sebagai orang yang beragama
kita tidak mau menghargai perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan yang menyangkut masalah bid'ah, perbedaan dalam menyangkut masalah tawassul, itu sebaiknya para pengikut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenal bagaimana kajian-kajian itu yang bermacam-macam itu menurut pembahasan pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan bagaimana tentang tawassul menurut kajian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata kalau kita kaji tawassul itu mungkin yang pemahamannya memahami tawassul itu sendiri ada yang tepat, tapi ada yang tidak tepat. Ada yang memahami tawassul sebagaimana pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tawassul itu tidak lepas daripada kaitannya dalam rangka berdoa kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, diperintahkan Allah dalam rangka kita berdoa kepada Allah. Carilah usaha, carilah upaya yang dapat melancarkan bahkan mengabulkan doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah bertawassul itu. Cari kata Allah. Bertawassullah kamu kata Allah. Oleh sebab itu dalam masalah tawassul menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih dahulu pemahamannya tentang tawassul itu harus tepat. Tawassul yang lari daripada permohonannya itu kepada Allah, itu sudah berbahaya itu. Bisa jadi berdoanya itu bergeser, tidak lagi kepada Allah tetapi kepada selain Allah. Nah, bahaya kalau hubungan masalah minta meminta itu kalau dipahami dalam artian ubudiyah, menyembah, menganggap selain Allah itu mampu mengabulkan segala macam yang diminta itu, artinya ada yang lebih kuasa, yang lebih ataupun bisa mengabulkan selain daripada yang maha kuasa, yaitu Allah SWT. Nah, hati-hati dalam bertawassul, jangan sampai kita terseret pada pemahaman minta kepada selain Allah. Kadang-kadang bagaimana kalau minta kepada selain Allah, minta tolong belikan gula, minta tolong belikan kopi, minta tolong belikan obat emah dan sebagainya. Minta tolong itu hati-hati juga. Kalau minta tolong seperti kita terhadap Allah,
Dialah yang paling kuasa, maka kita sudah terbelok dalam pemahaman yang tawassul yang dibolehkan itu. Kalau saya minta, mesti landasannya yang kita lakukan itu minta kepada Allah. Kalau minta terhadap orang-orang ataupun sesuatu yang selain Allah, jangan ada pemahaman bahwa permintaan terhadap yang selain Allah itu kita hakikatkan sebagai minta kepada Allah yang Maha Kuasa. Bolehkah minta kepada orang-orang sesama manusia? Minta dalam arti minta tolong, batas kemampuan makhluk itu sendiri ya silakan. Minta tolong ngangkat barang silakan. Mungkin batas kemampuannya bisa minta tolong apa saja, asal bukan itu seperti minta tolong kepada Allah yang kita sembah, maka itu lain persoalan. Minta tolong bawakan saya, boncengkan saya ke Pal 5 dengan supir motor ojek, silakan. Bukan kita menganggapnya minta tolong kepada zat yang maha kuasa, yaitu Allah. Nah, minta tolong kepada dokter, tolong suntikkan, saya ini mau berobat, agak kurang sehat badan saya. Minta tolong itu jangan dipahami dan dihakikatkan minta tolong seperti minta tolong kepada zat yang maha kuasa, Allah SWT. Karena keyakinan kita selain Allah tetap dalam keyakinan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apabila sesuatu yang kita harapkan, kita lakukan itu merasa mendapat hasil, nah ini pula menjadi persoalan. Kalau hasil itu kita yakini dari selain Allah yang mengabulkan itu persoalan pula. Sebab yang keberhasilan mengerjakan sesuatu itu pada hakikatnya Allah yang menjadikan segala yang kita lakukan itu. Kita tidak punya kuasa. Kekuasaan sepenuhnya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang tawassul yang masih dalam ruang lingkup dibenarkan menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah saya sampaikan. Di antaranya kita mohon kepada Allah, tapi kita nyebut atau menggunakan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama Allah. Sedangkan permohonan kita itu kepada Allah. Begitu kita mohon kepada Allah, yang lazim kita lakukan tawakkalna Allah. Ditambah lagi bismillah tawakkalna Allah. Berarti ada pokok persoalan, yaitu permohonan, permintaan, seperti saya menghendaki keselamatan pada waktu pergi dari rumah. Saya menghendaki
Jangan ada halangan. Saya menghendaki dijauhkan dari rintangan, dijauhkan dari bala. Apa yang kita lakukan? Mohonnya itu kemana? Kepada Allah. Tapi mengapa kok kita masih nyebut-nyebut tawakalna Allah? Minta saja kepada Allah. Itu kalau tanpa tawasul namanya. Kalau dengan tawasul menyebut nama Allah, Bismillah, tawakalna Allah, dengan nama Allah. Nah, kita gandengkan Allah sebagai asma, dan zat yang kita sembah itu tempat kita mengharapkan dan memohon pertolongan. Nah, itu namanya semacam tawasul, menggunakan cara, usaha, upaya sesuatu agar doa kita mohon keselamatan kepada Allah itu dapat berhasil. Apa dibolehkan? Boleh kita menyebut atau memohon dengan Asmaul Husna. Pamanya ya, Allahumma bihaqi asma'ikal husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Was. Itu nama-nama Allah itu ya. Kita gunakan, kita sebut dalam rangka apa? Permohonan kepada Allah. Jadi dengan begitu niat, hakikat, tujuan yang kita lakukan itu tetap berada dalam ruang lingkup kebenaran menurut pemahaman ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama, boleh berdoa dengan Asmaul Husna. Contohnya sudah banyak saya beritahukan. Yang kedua, boleh bertawasul dengan Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Kita memohonnya itu kepada siapa? Kepada Allah. Doa kita diserahkan, ditujukan kepada Allah. Nah, lantas mengapa yang lain-lainnya itu mau diikut-ikutkan? Mengikutkan yang lain-lainnya selain Allah, maka itu dalam rangka usaha tawasul supaya doa kita kepada Allah dapat terkabulkan. Apa boleh kita menggandengkan doa kita dengan bertawasul kepada Al-Quran? Kita banyak sekali mendengar tawasul itu kepada apa? Dalam kaitannya dengan Al-Quran, Pak. Kita mau buka acara majelis, kita mau buka rapat permusyawaratan, kita mau buka pengajian, selalu di samping permohonan kita, apa yang kita lakukan itu mendapat barakah, ridho Allah dan terkabulkan kalau berupa doa-doa, maka kita membaca Al-Quran itu sebagai tawasul, usaha kita supaya lebih besar lagi kemungkinan terkabulnya doa kita. Itu dalam rangka ruang lingkup memahami tawasul ini. Kita baca, mari kita buka acara kita pernikahan si A si B ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Lah, Anda akan minta kepada Allah supaya lancar, tapi mengapa Anda baca Al-Fatihah? Itu namanya menggunakan surah Al-Fatihah itu dalam rangka Allah mengabulkan doa kita supaya lancar mendapat berkah acara kita. Itu namanya tawasul dengan membaca
Al-Quran. Sebagai seorang yang beriman selalu mengkaitkan amal usaha kita supaya mendapat ridho dari Allah, selalu diiringi dengan membaca Al-Fatihah. Mari kita buka acara kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Itu semacam tawassul namanya. Mohonnya kepada Allah, tapi sesuai petunjuk Allah. Carilah jalan supaya kehendak doa kamu itu terkabulkan. Nah, mencari jalan itu kita menggunakan Al-Quran, yaitu kita baca surah Al-Fatihah. Kalau dibaca acara itu dengan Bismillahirrahmanirrahim boleh, akan tetapi akan lebih banyak lagi berkahnya kalau majelis upaya permusyawaratan, mencari kesepakatan, rembukan yang baik, kemungkinan mendapat berkah dari Allah dan kemungkinan terkabul karena mendapat ridho Allah dengan jalan bertawassul dulu membaca surah Al-Fatihah. Itu kebiasaan ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak dengan, mari kita buka dengan membaca surah, dengan membaca basmalah atau dengan membaca bismillah saja. Tidak, sebab mengharapkan lebih banyak lagi berkah, lebih banyak lagi ya sisi kebaikannya dalam rangka usaha kita mau membuka acara-acara, mungkin pernikahan, mungkin acara yasinan, mungkin acara selamatan, selalu diajak dengan membaca sama-sama surah Al-Fatihah. Itu semacam tawassul dengan Al-Quran. Ingat, mintanya itu kepada Allah, zat yang kita sembah, yakni Allah yang Maha Kuasa, tidak dengan lain-lain. Penggandengan yang seperti itu namanya bertawassul. Banyak lagi surah Al-Quran dijadikan upaya dalam rangka mengabulkan doa-doa kita. Kita manusia ini mengharapkan ya terhindar daripada kepakiran, terhindar dari kemiskinan. Nah, Rasulullah menunjukkan man qara'a surat al-waqi'ah kullalainatin lam tusibhu pakotan lam tusibhu pakotun abadan. Maksudnya begini, siapa orang yang membaca surah Al-Waqi'ah, nah itu Quran itu ya, ayat-ayat Quran berupa surah Al-Fatihah. Kullu lailatin, dia baca tiap malam surah Al-Waqi'ah itu. Lam tusibhu, orang itu tidak menempuh kondisi mungkin miskin, mungkin kesulitan hidup, mungkin hal-hal yang semacamnya, insya Allah akan terhindar. Dengan apa? Bermohon kepada Allah, ya Allah berikan saya, apalagi minta yang kadang-kadang termasuk harta yang banyak, rezeki yang banyak, mohon dilapangkan kehidupan. Maka kalau orang itu mau menggunakan tawassul dengan petunjuk Rasulullah, silakan banyak-banyak baca surah Al-Waqi'ah. Itu namanya kita mohon kelapangan hidup kita itu dengan tawassul membaca surah Al-Waqi'ah sesuai petunjuk Rasulullah.
Siapa tiap malam membaca suratul Waqiah itu, insya Allah dia akan dilapangkan hidupnya, tidak akan menempuh kemiskinan. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi ada hadis yang lain lagi. Rasulullah menyatakan suratul Waqiah, suratul Ghina. Surah Waqiah itu mempunyai hikmah untuk menjadikan seseorang itu ya bahasa hebatnya kayo ya, tapi ya kita buat sederhana ya akan mendapatkan kelapangan hidupnya. Dan itu ya mungkin kelapangan hidup itu mungkin diberi orang lain makan minumnya, mungkin cukup hari demi hari, mungkin lebih banyak lagi, tergantung bagaimana pengamalan seperti yang ditunjukkan Rasulullah suratul Waqiah itu. Kalau mintanya ke lapangan yang tergolong ya lapang harta, kayo, maka Rasulullah mengingatkan banyak-banyak baca suratul Waqiah itu, dan suruh baca suratul Waqiah itu dan ajarkan suratul Waqiah itu kepada auladakum, anak-anak turunan kamu. Ini Rasulullah. Jadi kita minta ke lapangan rezeki ya kepada Allah, bisa saja ya Allah Tuhanku lapangkan hidup aku. Sudah? Ya Allah, ya Tuhanku lapangkan hidup aku, amin. Tapi kalau dengan bertawasul, dengan upaya banyak membaca suratul Waqiah, kalau kata Rasulullah tiap malam saja orang itu insya Allah dilapangkan Allah jauh daripada kepakiran, kesempitan dalam kehidupnya. Karena apa tadi? Suratul Waqiah itu dijamin oleh Rasulullah ya, dia merupakan surah yang punya hikmah. Dalam surah Waqiah itu dia akan membuat kondisi seseorang akan menjadi lapang. Jadi anak-anak kita kalau diperbanyak baca surah Al-Waqiah dan itu dilaksanakan, itu kita berdoa kepada Allah sambil kita berusaha berupaya, yang itu namanya tawassul dengan Al-Quran berupa surah Al-Fatihah. Kalau dibongkar-bongkar banyak sekali surah Al-Quran itu akan mendapatkan manfaat kemaslahatan bagi seseorang yang berdoa itu. Oleh itu mari kita gunakan selain Asmaul Husna, kita gunakan ayat-ayat Quran dalam rangka kita berdoa. Termasuk mengapa dibaca ayatul kursi ketika kita merasa ya agak tidak aman dari gangguan syaitan, iblis, maka bisa kita minta, ya Allah hindarkan rasa khawatir saya ini, selamatkan saya ini dari gangguan iblis, syaitan dan sebagainya daripada kejahatan. Lantas kita bertawasul dengan membaca yang lazim dikenal yaitu ayatul kursi. Itu namanya tawasul dengan menggunakan ayat Al-Quran. Mintanya kepada Allah, upaya-upaya yang diperintahkan Allah itu kita lakukan, itu namanya tawasul. Jadi jangan salah-salah memahami tawasul. Ada yang memang dibolehkan, anjuran dari Rasulullah, dan Al-Quran sendiri mengingatkan wabtaghu
ilaihil wasilah. Carilah dalam rangka kamu berdoa itu usaha-usaha, upaya-upaya. Jadi jangan a priori dengan istilah bertawassul. Nah, nanti banyak hal-hal lain pada waktu yang lain saya akan kembangkan bagaimana tawassul dengan orang yang masih hidup, bagaimana tawassul dengan benda-benda, bagaimana tawassul dengan arwah. Mungkin itu namanya kita mengenal lebih banyak pemahaman tentang tawassul dalam segala sisi-sisi kehidupan. Apa boleh, apa tidak? Nah, ini yang perlu tahu. Kalau kita salah-salah, maka tawassul yang tidak benar itu menjadi celaka, membuat kita celaka, yaitu tergolong syirik mungkin, dilarang dalam agama. Tapi ada yang benar, seperti tawassul dalam rangka kita menggunakan Asmaul Husna, tawassul menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan banyak-banyak ayat-ayat surah-surah yang lain, ya, boleh dibaca karena dalam rangka kita bertawassul terkait dengan doa kita kepada Allah. Demikian saja, kita lanjut nanti mungkin tawassul dengan orang. Bagaimana kita tawassul kepada seseorang. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita perluas lagi pemahaman kita tentang tawassul ini. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Hal-hal yang berbeda dari pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya silakan saja. Namanya pemahaman itu berbeda-beda. Saya menyampaikan tawassul dalam kaitannya kajian dan pemahaman ulama. Siapa? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin sampai nanti bagaimana bertawassul dengan benda-benda, barangkali ada keris, ada sesuatu, ya macam-macam dianggap itu nanti tawassul dengan azimat, bagaimana tawassul dengan lain-lainnya. Oleh sebab itu kajian kita insya Allah akan berkelanjutan di waktu yang akan datang. Demikianlah atas segala perhatian kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin